Bahasa Inggrisnya bangun di tengah malam. Wake up in the midnight, wake up at midnight, atau wake up on midnight. Bedanya at, in, dan on kira-kira apa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Agus Gunawan in my learning YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang preposition of time. Yang tadi ya, bedanya antara at, in, dan on. Sebagai bocoran, jawaban yang tadi adalah bahasa Inggris dari bangun di tengah malam adalah wake up at the middle of night. Kenapa nggak pakai in dan on? Nah, jawabannya nanti kita bahas ya, biar lebih detail. Jadi apa itu preposition? Preposition itu adalah kata depan ya dalam bahasa Inggris. Selain preposition of time, ada juga yang namanya preposition of place, kata depan yang menunjukkan tempat. Pembahasan khusus mengenai preposition of place sudah saya siapkan juga videonya khusus ya. Kalian bisa nonton di video yang sebelah sini nih ya, atau linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung saja. Ini dia pembahasan preposition of time. Monitor. Preposition of time ya, kata depan yang tugasnya adalah menunjukkan waktu ya, biar pas gitu. Ada dua jenis preposition of time. Yang pertama adalah yang basic atau yang dasar, kedua yang fungsional. Kita langsung bahas yang basicnya dulu. Basic di sini berarti tadi ya, menunjukkan atau menerangkan apa itu at, in, dan on, kapan penggunaannya ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin ketiga ini berarti adalah pada ya. Pada jam berapa, pada hari, pada bulan, pada tahun, pada zaman ya, pada abad, sama saja kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris beda nih. Nah, penjelasan dari basic preposition of time adalah kata at, in, dan on ini adalah berhubungan langsung dengan waktu yang spesifik secara kategori atau kelompok-kelompok waktu ya. Coba kita pelajari tabel di bawah ini ya. At ini digunakan untuk kategori waktu apa saja? Clock times, kemudian exact times of day, night, dan holidays ya. Jadi waktu-waktu yang exact atau yang pasti, jaraknya itu nggak jauh lah atau sebentar. Clock kan jam itu kan paling berapa menit ya. Kemudian waktu tertentu pada satu hari, pagi, siang, malam itu kan tertentu ya. Pagi berapa jam sih ya. Kemudian tadi ya contohnya night, kemudian holiday periods atau periode liburan lah. Itu untuk yang at. Sekarang yang in. In ini digunakan untuk menunjukkan waktu, bulan, tahun, penggabungan pagi, siang, dan malam itu seharian penuh ya. Ini agak panjang waktunya nih. Kemudian menunjukkan juga musim, season ya, musim hujan, musim semi, musim-musim yang lain. Kemudian centuries, abad ya. Sekarang abad ke-21. Satu abad itu berarti adalah 100 tahun. Lama banget ya. Kemudian eras atau zaman, ini panjang banget nih, lama banget nih. Jadi kalau kita bikin keywords atau kata kunci, yang at ini adalah sebentar ya. Kurun waktunya itu sebentar gitu, nggak lama ya, hitungan jam. Kalau yang in tadi ini lama banget nih, sangat lama deh. Kasih keywords biar gampang. Karena hitungannya tadi abad ya, tahun, bulan itu kan udah 1 bulan 30 hari, ada yang 28 hari dan sebagainya. Terakhir yang on ini digunakan untuk menunjukkan hari-hari ya, days, kemudian tanggal-tanggal, ada S-nya semua nih. Kemudian weekends, akhir pekan itu kan terdiri dari hari Sabtu dan Minggu lah, itu weekends, 2 hari dan lumayan lama. Kemudian hari-hari ditambah siang, pagi, malam, dan sebagainya. Jadi ini waktunya itu agak lama ya, tapi tidak selama yang in. Bahasa saya agak aja lah, agak lama. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih perbedaan penggunaan at, in, dan on adalah kepada kategori atau kelompok waktunya. Kalau at penggunaan waktu yang sebentar, kalau in untuk waktu yang sangat lama atau sangat panjang, sementara on digunakan untuk menunjukkan waktu-waktu yang tidak terlalu sebentar dan tidak terlalu lama, sedang lah ya, ini levelnya pertengahan. Nah, untuk lebih memahami penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, real life ya, di sini ada tabel lagi. Contoh-contoh kapan menggunakan at, in, dan juga on. Nah, at digunakan untuk menyatakan atau mengatakan jam 3.45 sore ya.
PM, kalau pagi AM. Nah, atau menyatakan siang hari noon. Siang itu kan mungkin jam 12 siang pas, atau antara jam 11 sampai jam 1 lah. Itu kan gak lama waktunya, itu masih dianggap waktu siang. Kemudian juga midnight ya, yang tadi saat waktunya matahari terbit, terbenam, dawn itu maghrib, udah nggak kelihatan matahari tapi belum gelap-gelap amat ya, so tau banget. Atau pada waktu hari Natal, hari Lebaran dan sebagainya ya, penutupan hari pada malam jam 6 pagi, itu spesifik. Waktu untuk yang at adalah pendek ya. Kemudian yang in ya, yang ini menunjukkan waktu-waktu seperti menyatakan bulan pada bulan Juni, bulan Agustus, atau menunjukkan musim dingin atau musim gugur, winter tuh ya. Kemudian summer, musim panas ya, ini waktunya agak panjang nih, atau sangat panjang, lumayan berhari-hari, 1 bulan kan 30 hari. Atau menunjukkan zaman ya, Renaissance. Renaissance adalah nama orang ya, seniman. Jadi pada zaman itu si Renaissance ini terkenal ya, dan mempengaruhi kesenian atau budaya seni pada zaman tersebut. Atau menunjukkan generasi ya, tahun 70-an, in the 70s misalkan, pada zaman atau tahun-tahun 70-an. Atau saya misalkan lahir di tahun 89, berarti saya generasi tahun 80-an. 80-an berarti dari tahun 1980 sampai 1989, itu 10 tahun, lumayan, 1 dekade ya. Ditunjukkan menggunakan preposition in. Menunjukkan juga abad, ini abad ke-14, sekarang abad ke-21. Atau menunjukkan spesifik tahun berapa ya, 365 hari apa 60 hari. Nih contohnya 1922, pada tahun 1922 ya. Kemudian on ya, on ini tadi waktunya tidak terlalu lama ya, pertengahan. Saya ulangin ya, kalau at waktunya pendek, kalau in sangat lama, kalau on pertengahan. Misalkan kita mau mengatakan pada hari Selasa, on Thursday, pada tanggal 8 bulan September tahun 1968. Nih jangan sampai kejebak nih ya, ini format penulisan tanggal yang lengkap, ada tanggal, bulan, dan tahun. Tadi untuk menyatakan bulan kita menggunakan in, tapi kenapa kok di sini on September? Jangan panik dulu ya. On di sini merujuk kepada tanggal spesifik, tanggal 8 nih, yang ini. Ya, maksudnya adalah hari ke-8 atau tanggal 8 pada bulan September tahun 1969. Kalau kalian ingin menuliskan tanggal lahir kalian secara lengkap seperti ini, gunakan on ya. I was born on ya. Misalkan saya August 8, 1989 ya. Tanggal berapa tuh? Kemudian menyatakan periode liburan yang agak panjang ya, Natal, libur Lebaran dan sebagainya. Kemudian menunjukkan weekends, akhir pekan itu kan lumayan panjang, ada Sabtu dan Minggu ya. On the first day of the month, atau tanggal-tanggal muda, tanggal 1 sampai tanggal 3, menggunakan kata on ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan penggunaan at, in, dan on lebih kepada periode waktunya atau pengelompokan atau kategori waktunya ya. Bisa kita ambil atau bisa kita lihat, at ini pendek banget waktunya, kalau in sangat lama atau sangat panjang, sementara on sedang saja ya. Oke, ada beberapa kasus, biasanya sih ada satu momen tapi digunakan beberapa preposition ya, 2 atau 3-3-nya. Contoh kasus ya, on Eid al-Fitr, maksudnya adalah lebaran ya. Ini bahasa Inggrisnya lebaran adalah Eid al-Fitr. Apakah menggunakan on atau menggunakan at? On lebaran ataukah at lebaran ya? Sebetulnya mungkin idenya sama saja, mengatakan menunjukkan hari lebaran. Cuman ingat, beda preposisi, beda juga pasti artinya ya. Makanya harus hati-hati nih. Kalau on Eid al-Fitr, kalau on lebaran menyatakan hari H lebarannya, atau pada tanggal 1 Syawal, itu kan hari H cuma 1 hari doang. Kalau menggunakan at, menunjukkan apa? Periode waktunya, liburannya, kan biasanya habis lebaran hari H kesananya pasti ada libur seminggu atau 2 minggu lah. Makanya menggunakan at ya. Di sini contoh at lebaran berarti adalah selama libur lebaran ya. Selanjutnya adalah kita jangan menggunakan preposition atau kata depan tadi pada keterangan waktu atau adverb seperti besok, kemarin, selanjutnya, atau terakhir.
kemarin lah ya, bahasa Indonesia kemarin. Jadi nggak usah pakai preposition, nggak usah pakai kata at, in, dan on. Kenapa? Coba kita lihat contohnya ya. Nih, I went to the movies on yesterday. Ini salah. Kalau bahasa Indonesia, saya pergi nonton pada kemarin. Kan nggak pas ya. Langsung saja, saya pergi nonton kemarin. Nggak usah pakai pada. Dalam bahasa Inggris nggak usah pakai preposition on ya. Langsung. Contoh lainnya, saya pergi nonton pada hari Selasa kemarin. Selasa terakhir. Jangan pakai on ya. Jadinya begini. Saya nonton pada hari Selasa terakhir kemarin. Kepanjangan ya. Salah. Yang gampang aja ya, nggak usah ribet-ribet. Saya pergi nonton Selasa kemarin. Seperti itu yang betul ya. Jadi preposisinya nggak dipakai. Terakhir, menggunakan in juga jangan ya untuk adverb last. Saya lulus kuliah pada Agustus kemarin. Kepanjangan ya kalau dalam bahasa kita ya menyatakan seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mungkin nggak pas aja. Contohnya misalkan yang betul seperti apa? Saya lulus kuliah Agustus kemarin ya, seperti itu. Jadi itu untuk yang basic atau dasar dari kata depan waktu. Sekarang yang fungsional. Di bawah ini adalah kata depan yang memiliki kegunaan lebih ya, dan juga menunjukkan dua atau lebih kegiatan. Dari namanya saja fungsional, jadi multifungsi. Contohnya adalah Lisa jogging sebelum makan malam. Ada dua kegiatan, Lisa jogging sama Lisa makan malam. Nah, ini menunjukkan waktunya adalah menggunakan preposition before ya, untuk memisahkan. Artinya adalah si Lisa jogging dulu, setelah itu dia baru makan malam ya. Nah, di bawah ini adalah tabel ya dari preposition of time yang sifatnya fungsional. Tadi kan at, in, dan on. Nah, sekarang beda lagi nih. Ada before yang tadi ya. Before ini menunjukkan sebelum. Penggunaannya adalah di awal, earlier than, sebelumnya. Contoh kalimatnya, before work, Tony eats breakfast. Sebelum kerja, Tony sarapan dulu. Dua kegiatan kan, kerja dan juga sarapan. Kemudian ada lagi yang from, kemudian to ya, dari, sampai, atau hingga lah. Start time waktu awal dan end time waktu akhir. Contoh kalimat, Tony bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi to di sini bisa berarti sampai. Ada juga from, until, atau till ya. Ini hampir sama dengan yang from dan to ya. Tapi ada bedanya nanti ya. Contoh kalimat, Tony bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Until di sini berarti hingga ya. Mungkin sama aja sebetulnya, cuman bedanya adalah lebih kepada resmi dan tidak resmi. Atau bisa juga lebih sering dipakai yang mana ya, antara to, until, atau till. Lebih jelasnya nanti di bawah ada penjelasan ya. Kita lanjut dulu yang for. For ini digunakan untuk menunjukkan jumlah waktunya. Jadi waktunya ada banyak. Contoh kalimat dulu deh. Tony bekerja selama 8 jam. For ini berarti adalah selama ya. Kemudian kata depan during ya. During di sini berarti adalah selama juga ya. Sama dengan for. Bedanya adalah kalau for dalam arti selama, dia menunjukkan jumlah dari waktunya. Sementara during menunjukkan di dalam waktunya ya. Jadi ada periode, during itu di dalamnya. Sementara for menunjukkan secara keseluruhan jumlahnya ya. Beda nih. Contoh kalimat dulu deh. During the day, selama seharian Tony makan makanan kecil ya, dan juga makan siang. Ini sama-sama artinya adalah selama. Bedanya adalah ketika kita menyatakan for itu keseluruhan ya, sementara during di dalam harinya. Misalkan dari pagi sampai sore, itu kan berarti ada berapa jam, itu selama ya untuk yang for. Sementara during pagi sampai sore juga, tapi menunjukkan kegiatan di dalamnya ya. Ini beda nih. Kalau gak ngerti bolak-balik deh dengerin ini, pasti ngerti ini. Lanjut dulu ya. Sekarang yang by. By itu berarti adalah sebelum. Bedanya dengan before apa dong ya? Bedanya di sini nih penggunaannya. Kalau before yang ini lebih awal ya, di awal. Nah, kalau by ini sebelum waktu yang akan datang. Penjelasannya adalah before a point of time. Sebelum suatu titik waktu ya. Jadi ada titiknya di ujung, tapi itu menggunakan by. Contohnya,
Sebelum jam 5 sore, Tony sudah lapar lagi ya. Beda nih, kalau tadi kan sebelum kerja awal dulu. Kalau ini adalah sebelum jam 5 sore, mungkin ada nantinya gitu ya. Sebelum jam 5 sore nanti, Tony pasti udah lapar lagi kan gitu. After, ini after itu berarti setelah ya, ini beda dari yang lain, gampang. Later than, setelahnya lah ya. Beda dengan yang by. Kalau by ada titik waktunya. Kalau ini setelah kegiatan yang pertama, after ya. Setelah kerja, Tony goes home and eat dinner. Setelah kerja, Tony pulang ke rumah dan makan malam. Terakhir in ya, yang berarti adalah di atau pada juga sama aja. Cuman yang beda adalah penggunaannya nih. Within amount of time, di dalam jumlah waktu. Mungkin hampir sama dengan yang ini ya, yang with, yang during ya. Tapi mungkin tadi perbedaannya lebih kepada formal tidak formal sama sering atau tidaknya dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Tony makan 4 kali dalam waktu ya 12 jam. Jadi ini lebih spesifik ya dibanding yang during tadi ya. Perbedaannya tadi lah jumlah waktu, jarak, mulainya kapan dan akhirnya kapan. Itu untuk penggunaan preposition yang sifatnya fungsional. Ada before, from sampai dengan to ya, from, until atau till. Kemudian for, during, by, after, dan in. Sekarang kita akan bahas lebih detail perbedaan antara to, until, dan till ya. Jadi kan tadi hampir sama nih, tapi sejujurnya ingat, beda preposisi, beda juga arti dan penggunaannya ya. Kita akan bahas ini secara mendetail. Kita mulai dengan yang to ya. To ini adalah preposisi ya, kata depan ya. Dan ini harus diikuti dengan sebuah kata benda ya. Dan juga lebih sering dipakai untuk menyatakan jam tadi ya. Waktu, titik waktu berupa jam. Contohnya misalkan sampai jam 3.45. Rapat mulai jam berapa sampai jam berapa. Kalau until ini adalah preposisi dan juga bisa sebagai kata keterangan ya. Until ini fleksibel ya, bisa dipakai oleh kata benda, waktu ya, atau klausa lainnya lah, semua klausa. Jadi kalau kita pusing antara till sama until, kalau mau cari aman pakai until aja. Kalau misalkan till ini adalah kependekannya, short ya, lebih formal menggunakan until. Jadi antara until dan till formal sama tidak formalnya saja ya. Berarti lebih hati-hati adalah jangan sampai ketukar antara to dan juga until. Dan till ini biasanya juga sering dipakai untuk lagu ya, song, atau juga dipakai untuk puisi, untuk hal-hal yang bersifat seni lah ya. Itu perbedaan antara to, until, sama till. Contohnya nih ya, contoh-contoh kalimatnya untuk lebih dipelajari. Jane stayed from 3:30 to 5:30. Jane tinggal dari jam 3.30 atau setengah 4 sampai jam 5.30 atau jam setengah 6. Jadi spesifik waktunya ada ya, ada poin awal sama poin akhir ya, menggunakan to. Contoh keduanya, Jane tinggal dari jam setengah 4 sampai dengan jam setengah 6. Tadi ya, until ini dia lebih fleksibel, boleh dipakai di mana saja ya. Atau yang lain ya, Jane tinggal sampai selesai atau sampai akhir. Jane tinggal sampai akhir sama saja. Ini formal, ini informal atau tidak resmi ya. Nah itu adalah preposition of time ya. Kata depan waktu, saya sedikit review, ada dua. Tadi yang pertama ada yang basic ya. Basic itu adalah dasar. Yang jadi fokusnya adalah perbedaan penggunaan at, in, dan on. Bedanya di mana? Tadi periode waktunya lama, sebentar, atau lama banget. Kemudian yang kedua kita bahas soal yang fungsional. Fungsional ini sesuai dengan namanya lah, fungsional. Ini fungsinya banyak untuk menyatakan waktu atau kejadian yang lebih dari dua ya, dan lebih fleksibel. Itu preposition of time. Nah untuk menguasai ini memang harus banyak dilatih dengan cara conversation ya, ngobrol sama temen ataupun sambil menulis gitu. Jadi bisanya itu karena latihan. Makanya biar ngerti ya videonya diulang-ulang aja. Terus kalau memang ada yang mungkin mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kritik, saran juga sama, boleh silahkan disampaikan saja. Itu saja dulu untuk pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, mempelajari bahasa Inggris atau bukan hanya untuk menguasai dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Namun lebih jauh dari itu, bagaimana kita bisa melihat dunia lebih luas lagi ya. Agus Gunawan pamit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.